Mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 Haji Hasan Basri Agus bertandang ke Pondok Baitul Ihsani Nahdlatul Watan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah pada Rabu. Dalam kesempatan itu HBA meninjau pembangunan sekaligus memberikan sejumlah bantuan kepada para pesantren berupa amplop berisi uang dari dana pribadi, 1 kotak kurma untuk santri dan 5 buah syal untuk para guru. HBA juga menyapa serta sesekali bercengkerama hangat dengan para santri yang ada. Pimpinan Pondok Pesantren Andri Hariri mengucapkan terima kasih dan rasa syukur karena HBA telah bersedia melihat serta meninjau pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Quran yang diasuhnya. Adik tingkat HBA sesama alumni As'ad ini menjelaskan, Pondok Pesantren yang sedang dilihat HBA merupakan hasil kerjasama dengan organisasi Nahdlatul Watan. Pondok yang baru berjalan selama 4 bulan tersebut murni rintisan dari para pengurus PW Nahdlatul Watan dengan dibantu oleh masyarakat sekitar. Pondok yang kita tengah lihat ini adalah Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang kita kasih nama dengan nama Pondok Pesantren Baitul Ihsani Nahdlatul Watan Tebo, yang mana memang kita bekerja sama dengan organisasi Nahdlatul Watan yang ketua umumnya adalah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Atsani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah ini juga adalah perjuangan yang memang digagas daripada kerjasama dengan pada masyarakat. Kita bersyukur abang kami, orang tua kami, ayah kami, Pak HBA bisa bersama-sama melihat, meninjau, memantau pergerakan, perjalanan daripada pondok pesantren yang kita rintis ini. Andri dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan doa agar HBA selalu diberi kesehatan serta selalu dimudahkan urusannya dalam memberikan kontribusi untuk negara dan bangsa. Harapannya ya tentu kita sama-sama mendoakan Pak HBA senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan yang jelas untuk khidmat kepada negara, bangsa, wabil khusus kepada agama. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Zuandano melaporkan untuk Pojok HBA. Kunjungan anggota DPR RI Dapil Jambi Haji Hasan Basri Agus ke Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo disambutkan hangat oleh masyarakat setempat pada Rabu 18 Oktober. Kunjungan anggota Komisi 8 DPR RI itu merupakan agenda yang bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dengan masyarakat. Kita tahu saya ini Hasan Basri Agus, saya dulu gubernur Jambi, HBA, gubernur Jambi, sekarang tidak jadi gubernur lagi. Sekarang jadi anggota DPR RI di Jakarta, pulang balik Jakarta Jambi. Dalam kesempatan tersebut, HBA mendapat dukungan positif dari tokoh masyarakat setempat, Muhammad Isa. Muhammad Isya mengatakan, mulai dari dulu hingga masa yang akan datang, masyarakat Teluk Singkawang tetap akan mendukung HBA selaku anggota DPR RI. Ia juga turut mendoakan agar mantan Gubernur Jambi tersebut selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah untuk kebaikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Desa Teluk Singkawang menyambut kedatangan Bapak HBA datang ke Desa Teluk Singkawang. Untuk itu kami selaku masyarakat mulai dari dulu sampai sekarang untuk sampai akan datang tetap kami mendukung Bapak HBA. Sebelum mengakhiri acara kunjungan silaturahmi, HBA membagikan sejumlah oleh-oleh untuk masyarakat serta kenang-kenangan berupa bola voli untuk ibu-ibu Desa Teluk Singkawang dan bola kaki untuk para pemuda. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Zuandano melaporkan untuk Pojok HBA. Calon anggota legislatif atau caleg DPR RI Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus, HBA, meresmikan posko pemenangan Hairon Fauzi di perumahan Kampung Kito, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Talabakung, Kota Jambi pada Kamis 19 Oktober.
Kedatangan caleg incumbent tingkat pusat tersebut disambut hangat oleh masyarakat yang hadir dalam acara peresmian. Posko pemenangan DPRD Kota Jambi, Khairon Fauzi SKOMI Islam ya, secara resmi senjata kami difungsikan. Kita berdoakan agar beliau sukses dan akan menjadi kenyataan. Dalam kesempatan itu, tokoh yang akrab disapa HBA ini menyampaikan sejumlah pesan dan nasihat seputar kehidupan. Ia mengatakan menjadi gubernur bukanlah sebuah puncak kesuksesan dalam hidup. Belum pantas untuk dikatakan hebat. Menurut HBA, hebat dan sukses itu adalah ketika manusia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi itu bercerita, segala macam jabatan dunia sudah pernah dicicipi olehnya. Mulai dari camat, bupati, gubernur, hingga menjadi anggota DPR RI. Kendati demikian, HBA menegaskan jika kepuasan batin hanya dapat diraih dengan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengutip sebuah hadis yang mengatakan, jika sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Jabatan menjadi gubernur itu hebat, tidak. Hidup itu hebat apabila kita itu nanti dianggap sukses apabila kita matinya husnul khotimah. Amin. Kalau hanya sekedar jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi bupati, saya ini puas lah, camat, sudah pernah ya semuanya. Setelah saya pikir, saya renungkan, ternyata itu tidak arti sama sekali sebenarnya. Kepuasan batin itu apa bisa kita membantu dan membantu orang banyak, membantu ke masyarakat. Itu tadi sudah dibacakan Khairun Nas Ampaulun Nas. Sementara itu, Khairon saat diwawancarai mengatakan, peresmian posko yang dihadiri HBA merupakan langkah awal untuk melenggang ke kursi DPRD Kota Jambi. Calon legislatif Dapil 5 itu berharap dengan antusias dan semangat masyarakat yang telah hadir, mudah-mudahan dukungan dan doa restu bisa diijabah oleh Allah. Mengenai target suara, dengan penuh optimis Khairon menegaskan akan mendulang paling sedikit 4.000. Ia juga menargetkan perolehan suara HBA tetap bertahan di angka 200.000 seperti pileg tahun sebelumnya. Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir, mudah-mudahan doa restu dukungan dari kawan-kawan bisa didukung oleh Allah SWT. Dan berterima kasih pada Pak HBA juga hadir jauh-jauh ke sini mensupport saya dan mendukung saya menjadi calon terpilih. Sebelum mengakhiri acara, HBA yang dikenal gemar bersedekah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Dari Jambi, Zuandano melaporkan untuk Pojok HBA. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus, membuka kegiatan pendidikan dan latihan atau Diklat Lembaga Adat Melayu Jambi tahun 2023 di Sangrat Hotel pada Jumat 20 Oktober pagi. Tokoh yang dikenal dengan gelar Datuk Temenggung Putro Jayodiningrat itu mengatakan, peserta yang hadir dalam kegiatan Diklat berasal dari seluruh perwakilan LAM Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Ia menyebut peserta yang berjumlah 70 orang itu akan dibekali dengan beberapa materi pengetahuan seputar adat Melayu Jambi. Mantan gubernur yang akrab disapa HBA ini menjelaskan materi yang sudah disiapkan. Di antaranya adalah pegang pakai tentang tata cara pelaksanaan upacara adat, restoratif justice, sejarah kerajaan Jambi, dan sejarah Lembaga Adat Melayu Jambi sejak pertama kali didirikan. Adapun HBA juga menerangkan jika pelaksanaan Diklat dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian adat serta untuk memperdalam wawasan para pengurus LAM. Terima kasih, pagi hari ini saya selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi menghadiri acara pendidikan dan latihan tentang adat Melayu Jambi. Pesertanya terdiri dari pengurus-pengurus Lembaga Adat Provinsi Jambi, kemudian Lembaga Adat Kabupaten Kota Provinsi Jambi yang hadir, serta hampir sekitar 70 orang. Dan materi yang disampaikan pertama masalah pegang pakai kita tentang
tata cara upacara adat. Yang kedua tentang restorasi justice. Yang ketiga tentang sejarah Kerajaan Jambi, dan kelima tentang sejarah Lembaga Adat Melayu Jambi berdirinya sejak tahun 1975. Dan kegiatan ini memang menarik dalam rangka menambah wawasan dan pengalaman, serta materi ini juga mendidik para pengurus lembaga adat kabupaten kota dalam rangka mereka bisa lebih mendalami kepada seluruh pengurus lembaga adat kabupaten kota dan kecamatan. Sementara itu, Kepala Riset Pendidikan dan Pelatihan LAM Provinsi Jambi, Profesor Mukhtar Latif mengungkapkan, diklat yang dilaksanakan saat ini merupakan yang pertama kali digelar. Kedepannya akan ada angkatan-angkatan selanjutnya untuk diberi pembekalan yang sama seputar adat Melayu Jambi. Bahkan ia menargetkan wawasan mengenai adat yang dibawa dalam diklat juga bisa didapat oleh masyarakat umum, sehingga adat bisa menjadi pegang pakai dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai materi sendiri, mantan Rektor UIN STE Jambi ini banyak menyinggung soal restoratif justice. Menurutnya hal tersebut sangat penting mengingat banyak kasus-kasus yang semakin berkembang setiap hari, sehingga perlu direstorasikan melalui kolaborasi antara lembaga adat dan lembaga hukum. Dalam pembekalan diklat ini ada 4 topik yang kita akan. Pertama adalah tentang bagaimana hakam hukum adat, karena ini merupakan jantung dari adat lembaga adat Melayu Jambi. Jadi hakam hukum ini penting sekali karena banyak sekali kasus-kasus yang berkembang hari ini. Kemudian ya kita coba restorasikan yaitu justice ini di dalam kolaborasi mulai dari lembaga adat, demikian juga lembaga-lembaga hukum, sehingga tidak semuanya nanti hukum-hukum ini dilaksanakan secara positif, tapi juga masuk dalam wilayah ranah hukum adat, sehingga ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan silaturahim. Nah, yang kedua, materi kita berikan tentang gelar-gelar, demikian juga berkenaan dengan sejarah gelar ini dan siapa-siapa yang pernah mendapatkan gelar ini, tentu ada kriteria tertentu. Nah, kemudian juga sejarah-sejarah adat itu sendiri dan lembaga adat Melayu Provinsi Jambi ini penting sekali. Nah, ketiga adalah tentang prosesi adat di Provinsi Jambi, tentang kehidupan bermasyarakat, mulai dari mereka saling kenal dalam perjodohan atau istilahnya berusia sirih, bergurau pinang, sampai pada kematian. Itu juga dibahas, diberikan pembekalan kepada tokoh-tokoh masyarakat adat kita. Nah, terakhir nanti juga kita akan ada sisi-sisi lain dari lembaga adat ini atau adat Melayu Jambi itu, yaitu bidang seni, budaya, dan hiburan. Masuk juga makanan, rumah adat, pakaian, dan semuanya itu termasuk kita kaji di dalam diklat ini. Sehingga lengkaplah dari 4 materi ini membekali mereka untuk modal nanti di daerah menegakkan, mengembangkan lembaga adatnya di kabupaten kota masing-masing. Dan ini adalah yang pertama, dan kita akan terus lagi pada angkatan-angkatan berikutnya untuk memberikan pembekalan ini, dan semua nanti lapisan masyarakat kita harapkan juga akan mendapatkan informasi dan pengalaman adat ini sampai ke lembaga pendidikan. Selain ketua dan para pengurus lembaga adat Melayu se-Kabupaten Kota, kegiatan diklat juga dihadiri oleh tokoh senior di Provinsi Jambi, Usman Erbulan. Dengan adanya kegiatan diklat, Usman berharap pengetahuan mengenai adat Melayu Jambi, khususnya sejarah, bisa menyebar ke sekolah-sekolah. Hal tersebut bertujuan agar para anak didik yang bersekolah di Jambi tahu mengenai asal-usul nenek moyangnya. Hari ini kita ada kegiatan di sini di Lembaga Adat Jambi mengenai sejarah asal-muasal Kerajaan Jambi. Jadi dari nenek moyang kita zaman dahulu, kerajaan-kerajaan sebelumnya yang berasal dari pangeran-pangeran orang Jambi, datuk neneknya orang Jambi, tentang sejarah keberadaan Provinsi Jambi, tentang adat istiadat Jambi. Jadi untuk itu juga kita berharap adat istiadat Jambi ini, adat Melayu Jambi ini juga menyebar ke sekolah-sekolah supaya para anak didik kita yang sekolah di Jambi ini berpendidikan bersekolah di Jambi ini
agar mereka tahu tentang sejarah nenek moyangnya adanya Provinsi Jambi, adanya Kerajaan Jambi ini. Itu adalah kerajaan nenek moyang kita zaman dulu di Provinsi Jambi, asal Provinsi Jambi ini. Karena kita bermula dari para raja-raja yang terdahulu untuk terus kita budayakan adat istiadat Jambi ini, jadi sehingga masyarakat Jambi ini penuh hidup dengan adat istiadat, adat berseni, syarak berseni kita pula. Dari Jambi, Zuan Danu melaporkan untuk Pojok HBA. Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus, berkunjung ke tempat pengajian Quran dan pengajian antara Maghrib Isya, TPQ dan PAMI Al-Hidayah di RT 09, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada Sabtu 21 Oktober. Kunjungan silaturahmi anggota fraksi Golkar yang akrab disapa HBA itu disambut hangat oleh para guru, santri, serta masyarakat setempat. HBA yang datang bersama rombongan juga dijamu dengan makan siang oleh tuan rumah seusai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Saat memberikan kata sambutan, lulusan pesantren As'ad itu menceritakan sedikit kisah mengenai perjuangannya membangun pondok sendiri. Melihat ramainya antusias peserta didik di TPQ dan PAMI Al-Hidayah, HBA meyakini ke depannya tempat tersebut akan cepat mengalami kemajuan. Saya juga mau jadi gubernur, saya juga tidak tahu itu. Seluruh SD seluruh Jambi ini berapa orang anak-anak yang tidak sudah dakwah. Dulu ada kegiatan. Buta acara apa? Akhirnya untuk sekolah di Mangkos saya umumkan. Kabupaten ini sekian. Kabupaten ini siap buka acara di sekolah SD. Sibuk upati heboh. Memprotes lagi. Pernah data. Saya sebenarnya bukan masalah data, ya penting saya membuka kepala daerah sebagai gubernur itu. Kami melihat ini insya Allah ke depan yang semakin berkembang ya insya Allah. Dan apalagi itu tadi anak-anak sudah hampir 150 lebih yang ada di situ saya. Memang dulu kita masih kecil, saya masih ingat dulu. Kalau di dusun itu kita ngaji memang tiap hari. Jam 10 sore ngaji dan pagi sekolah di malam ngaji Al-Quran itu dulu. Adapun Ustadz Marzani selaku pengasuh sekaligus pimpinan menyampaikan ucapan syukur serta terima kasih atas kehadiran HBA. Tak lupa, ia juga turut mendoakan mantan gubernur Provinsi Jambi tersebut istiqomah dalam menjalankan aktivitasnya untuk membantu masyarakat. Kami mewakili daripada TPQ Al-Hidayah Muara Bulian Condong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan Basri Agus MPD, bahwasanya kami mendoakan atas kunjungannya terhadap TPQ kami. Semoga dengan adanya kunjungan ini membawa nama baik dan bisa membesarkan pendidikan, terutama di pendidikan di Batanghari. Kemudian kami mendoakan agar Bapak selama menjalankan aktivitasnya sebagai anggota DPR RI ini selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan diberikan amanah yang lebih mantap lagi ke depannya. Dalam kunjungan silaturahmi ke TPQ dan PAMI Al-Hidayah ini, HBA membawa sejumlah oleh-oleh untuk guru, santri, serta masyarakat yang hadir, berupa syal, kaos sarung, dan jilbab. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Zuan Danu melaporkan untuk Pojok HBA. Mantan Gubernur Provinsi Jambi periode 2010-2015 Haji Hasan Basri Agus HBA berkunjung ke Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muara Jambi pada Sabtu 21 Oktober 2023 malam.
Kunjungan tersebut dilakukan HBA dalam rangka silaturahmi sekaligus menghadiri pembacaan Yasin Fadilah di rumah salah satu masyarakat. HBA saat memberi kata sambutan menyampaikan sejumlah pesan perihal bagaimana seharusnya sosok pemimpin bekerja. Ia menyebut salah satu yang menjadi penting adalah bisa mempelajari karakteristik masyarakat. Nah itulah rumitnya bagi menjadi seorang pemimpin yang diharapkan nanti akhirnya kita menjadi kenangan bagi rakyat kita apabila kita tiada. Jangan sampai kita berhenti menjadi pemimpin, mungkin jadi gubernur lah dulu. Waktu HBA jadi gubernur, kami berdoanya dia saja di gubernur. Mungkin begitu rakyat. Tidak ada satu pun yang bisa dikenang sama HBA jadi gubernur. Mungkin itu salah satu contoh. Nah, saya tidak tahu apakah saya dulu pernah seperti itu, tapi jelasnya untuk jadi 2 kali saya tidak terpilih lagi. Kehadiran HBA pada silaturahmi kali ini disambut dengan hangat dan penuh gembira oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kiai Imam Tauhid selaku tokoh agama yang dituakan. Ia mendoakan HBA agar selalu diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjalanan, serta dapat duduk kembali di Senayan untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah, terima kasih banget masyarakat Tanjung Harapan, khususnya RT 2 ini. Mudah-mudahan perjalanan beliau senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirnya di sini diterima dengan masyarakat ini dengan penuh gembira. Mudah-mudahan rencana Bapak HBA juga terlaksana dengan baik, mendapatkan kursi yang kedua kalinya. Dalam kunjungan yang menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam dari jalan raya tersebut, HBA tak lupa memberikan oleh-oleh pada masyarakat berupa sajadah. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Zuandano melaporkan untuk Pojok HBA. Bertepatan dengan Hari Santri Nasional tahun 2023, mantan Gubernur Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus atau HBA, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan Tuan Guru Kiai Haji Helmi bin Haji Abdul Majid di Pondok Pesantren Tarbiyatus Sholatiyah Desa Niaso, Kecamatan Marasobo, Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran HBA di Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir tersebut disambut dengan hangat. Tampak juga antusias santri dan masyarakat yang berbondong-bondong hadir ke lokasi. Saat memberikan sambutan, HBA mengungkapkan jika baru pertama kali hadir ke Pondok Pesantren Tarbiyatus Sholatiyah. Kendati begitu, ia menyebut silaturahmi dengan Tuan Guru Haji Abdul Qadir sudah sering terjalin. Sebagai salah seorang alumni santri, HBA turut berbagi kisah mengenai pondok pesantren tertua yang ada di kota seberang. Guru sekalian yang berbahagia, saya mohon maaf pertama kali memang ke pondok pesantren Pak Kiai Qadir ini, dan ke rumah beliau sudah pernah pergi ke sini beberapa kali. Saya bangga dan berbahagia lihat pondok ini yang suasananya, luas tanahnya akan dibangun ke depan, dan tempatnya juga nyaman. Mudah-mudahan kita harapkan pondok ini ke depan semakin berkembang. Amin. Bagi yang tua-tua, kita masih ingat zaman dahulu, asal pondok di Jambi ini yang paling tua itu adalah Pondok Pesantren Nurul Iman. Kemudian Pondok Pesantren Saadatul Dares. Kemudian Pondok Pesantren Nurul Islam. Nurul Iman bukan pecah, waktu itu pecahnya menjadi Pondok Pesantren Asar. Kalau Jauharen pisah, berapa ulama membuat pondok pesantren Jauharen. Itu pondok pesantren yang sangat berwibawa, ulama-ulamanya juga pada saat itu. Sampai terakhir saya masih merasakan waktu kami di pondok pesantren, saya kebetulan di pondok pesantren Asar tahun 69 sampai tahun 75.
Tokoh masyarakat Desa Niaso, Datuk Sarkoni menyambut baik dan berterima kasih atas kesediaan HBA untuk hadir. Ia menyebut anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Jambi itu sudah menjadi tokoh panutan bagi masyarakat, khususnya di Desa Niaso. Tokoh yang juga menjabat sebagai kepala desa ini menegaskan kehadiran HBA sama sekali bukan karena ada tujuan dan maksud politik. Terlebih jika mengingat Pondok Pesantren Tarbiyatus Sholatia juga merupakan salah satu bidaan HBA. Kami selaku tokoh masyarakat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak HBA, yang mana beliau itu sebenarnya sudah panutan kami, khususnya di Desa Niaso, dan pula atas kehadiran dia bukan karena politik, tapi itu berdasarkan satu dia, karena pesantren ini adalah binaan dia. Kelebihan yakin, keyakinan umat Nabi Muhammad melebihi daripada keyakinan umat-umat yang sebelumnya. Sementara itu, kajian mengenai Maulid diisi langsung oleh Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Dalam ceramahnya, ulama yang akrab disapa Tuan Guru Qadir ini menyampaikan sejumlah hal mengenai keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya papar Tuan Guru Qadir adalah soal keistimewaan keyakinan yang dimiliki umat Nabi Muhammad. Usai mendengarkan ceramah agama, acara peringatan Maulid Nabi dan haul ini diakhiri dengan makan siang bersama. Dari Muara Jambi, Zuandano melaporkan untuk Pojok HBA.